pada presentasi evaluasi tengah semester teknologi 4.0 dengan tema yang saya pilih adalah wireless transducer. Latar belakang mengapa saya memilih tema ini adalah berdasarkan pengalaman selama ini di dunia kerja saya, mesin-mesin khususnya kompresor, pompa, dan motor pada kilang minyak dan gas banyak menggunakan sensor MMS sehingga terkadang berakibat pada membengkaknya biaya instalasi dan material yang diperlukan, misalnya kabel, jalur kabel, dan konektor. Lalu metode monitoring yang dilakukan sampai saat ini masih mengandalkan operator untuk menyimpulkan kinerja akhir mesin sehingga terkadang dianggap kurang maksimal pada mesin-mesin yang jumlah cukup banyak pada instalasi minyak dan gas. Harapan dengan adanya sensor MMS kabel ini, khususnya berbasis artificial intelligence dan IoT, bisa mengurangi biaya instalasi, khususnya material, dan juga mengurangi resiko kegagalan instalasi karena kurangnya ketelitian. Selain itu, sensor kabel ini bisa menjangkau pada area-area yang sulit di titik mesin. Lalu, data yang diterima sensor kabel akan diteruskan melalui peralatan gateway ke cloud data atau server sistem kontrol mesin untuk diolah dengan teknologi AI guna mendapatkan kesimpulan yang mudah dipahami oleh teknisi. Berikut adalah prosedur yang perlu dilakukan bila kita ingin melakukan instalasi MMS dari kabel. Yang pertama adalah kita menentukan dulu jumlah dan jenis sensor yang akan dipasang. Berdasarkan pengalaman selama ini, biasanya jumlah dan jenis sensor akan lebih banyak yang dipasang pada kompresor besar dibandingkan pada motor atau casing pompa atau dibandingkan pada motor kipas. Lalu kita menentukan lokasi dan jumlah kebutuhan gateway yang akan digunakan untuk mengirimkan data dari sensor ke cloud data. Jumlah gateway ini tergantung kesulitan yang ada di lokasi instalasi. Karena terkadang sinyal wireless yang dikirim oleh sensor ini mengalami penurunan kinerja bila ditemukan banyaknya halangan di lapangan. Jenis gateway yang digunakan ini adalah jenis LoRaWAN, di mana dia memiliki konsumsi power yang cukup rendah, tapi bisa mengirimkan sinyal pada jarak yang lebih jauh. Lalu, sensor ini akan disetting dengan menggunakan Android device pertama kali untuk melihat kondisi kesehatan dari baterai sensor, lalu menentukan titik lokasi GPS dari sensor ini dipasang, dan men-setting networknya supaya bisa terhubung ke cloud data. Nah, data yang terhubung ke cloud data tentu memiliki beberapa lapisan sistem keamanan. Selain itu, data nanti yang dikumpulkan di cloud data ini akan ditampilkan dalam bentuk grafik atau trend data untuk selanjutnya diolah oleh AI untuk memberitahukan ke operator bila ditemukan adanya anomali pada mesin-mesin tersebut. Berikut adalah contoh arsitektur dari MMS. Di sini kita bisa lihat ini adalah peralatan yang diperkirakan membutuhkan MMS sensor, dan ini adalah jenis MMS sensor yang digunakan, bisa sensor temperatur atau bisa sensor tekanan
atau getaran, atau akustik. Nah, eh, data yang diterima oleh tiap sensor ini nanti akan dikirimkan ke eh, panel room yang di lokasi tersebut berisi MMS panel atau DCS atau PLC yang nantinya akan dikirimkan melalui eh, SCADA ke cloud data atau ke main operation center. Oke, di sini kita bisa lihat eh, di mana sensor accelerometer, vibration, dan axial displacement ini akan diolah oleh MEMS dan dihubungkan ke DCS sebagai monitoring untuk ditampilkan ke HMI atau Human Machine Interface. Sedangkan sensor suhu dan getaran yang diperkirakan bisa mengakibatkan safety trip biasanya dihubungkan ke PLC karena memiliki eksekusi action yang lebih singkat guna memutuskan suplai tegangan atau trip. Seperti yang saya bilang sebelumnya, SCADA akan dihubungkan ke DCS untuk mengirimkan uh, data monitoring pada lokasi kilang, contohnya bisa di remote area. Oke, di sini kita bisa lihat bagaimana layer dari sensor ini. Yang pertama ada dari level 1 dari field sensor, lalu uh, hasil dari data dari tiap sensor ini akan diterima oleh control system, bisa seperti yang saya bilang DCS atau PLC atau MMS. Lalu informasi ini akan dikirimkan ke level berikutnya, data ini ke AI untuk dilakukan penerjemahan terhadap kinerja dari mesin tersebut. Lalu kesimpulan akhir dari setiap mesin akan dikirimkan ke ERP system, sistem yang biasa digunakan oleh pihak manajemen dalam menentukan kondisi kinerja mesin-mesin pada area kilang. Contoh ERP system yang digunakan pada machine monitoring system, contohnya adalah AVEVA Predictive Analytics atau ANSYS Twin Builder. Yang saya tahu, AVEVA Predictive Analytics ini bisa melakukan mengumpulkan data yang diterima dari setiap area kilang untuk melihat detection anomali atau fault diagnostik, lalu precision guidance atau proven scalability, dan juga bisa membandingkan data yang diterima saat ini dengan data histori sebelumnya dan membuat reportnya yang bisa digunakan oleh pihak manajemen dalam menentukan kondisi kinerja mesin pada kilang tertentu. Lalu bila dibandingkan dengan ANSYS Twin Builder ini, setahu saya dari yang saya pahami, ANSYS Twin Builder ini bisa melakukan pemodelan terhadap hasil data dari MMS atau di dalam hal ini di sini adalah AI, sehingga bisa diprediksi bagaimana kondisi akhir bila kinerja mesin ini tetap dipertahankan dengan nilai-nilai tertentu yang sudah diterima sebelumnya. Oke, itu saja presentasi dari saya. Semoga ini bisa menjadi satu solusi dan bisa dikembangkan lebih lanjut dalam memberikan teknologi yang lebih baik lagi pada MMS atau Machine Monitoring System. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.